Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Realita News, Bapak Ardi Solahuddin SH. Yang saya hormati Ketua Pimpret, Bapak Buyung. Yang saya hormati Penasehat Realita News, Bapak Agus. Yang saya hormati Bapak Bais dari Kodim Banyumas, Bapak Agus. Yang saya hormati Penasihat Hukum Bapak Ade Budi Berlian. Yang saya hormati Penasihat Hukum Bapak Hansip Prianto SHMH. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan Realita News dan serta seluruh undangan yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, sebab karena hidayah dan inayahnya kita semua masih mendapatkan rahmat hidayah dan inayahnya. Pada khususnya sore hari ini kita diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka workshop jurnalis Realita News. Dengan harapan dan doa semoga acara demi acara dari awal sehingga usai nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya dari dunia hingga yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pemandu acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yaitu susunan acara rapat kerja internal Realita News dengan tema memperkuat kolaborasi serta meningkatkan kualitas berita Realita News. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Ketua Realita News, beliau Bapak Ardi Solahuddin SH. Sambutan yang kedua dari Ketua Pimpret, beliau Bapak Buyung. Yang ketiga sambutan dari Penasehat Realita News, beliau Bapak Agus. Yang keempat yaitu sambutan dari Bais Kodim Banyumas, beliau Bapak Agus. Yang berikutnya yaitu sambutan dari Penasihat Hukum, beliau Bapak Ade Budi Berlian. Yang keenam yaitu Penasihat Hukum, beliau Bapak Hansip Prianto SHMH. Selanjutnya yaitu lain-lain dan penutup. Itulah susunan acara yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Untuk itu dengan harapan dan doa semoga semua acara berjalan baik dan lancar. Kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu acara yang kedua, yaitu berdoa bersama. Sebelum acara berlanjut, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga harapan kita semuanya, hajat-hajat Realita News serta seluruh anggota diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang dan semua kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha ilahi kulli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wal awlina wa salim radallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillah lil ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yakafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimin sultanik. Allahumma fir lana dunubana wa khatayana kullaha. Allahumma fir lana wa li walidayni kama rabbayani shaghira. Allahumma ajir minna nar ya mujir. Allahumma ajir minna nar ya mujir. Allahumma ajir minna nar ya mujir. Allahumma rabbana taqabbal du'ana wa sahabatina jami'an wa bil khusus realitas. Ya Allah, berikanlah kepada kami kurnia kesehatan, keselamatan, umur panjang. Berilah kami kemudahan-kemudahan segala urusan kami, urusan keluarga kami, urusan rezeki kami, urusan dunia kami, urusan akhirat kami, ya Allah. Wabil khusus semua kepada anggota realitas, ya Allah. Dan berikanlah kami petunjuk-petunjuk-Mu, petunjuk jalan yang benar dan Engkau ridai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara yang kedua yaitu doa bersama sudah kita lalui, meningkat pada susunan acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Realita News, beliau Bapak Ardi Solahuddin SH. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua rekan-rekan yang hadir pada kesempatan hari ini, yang mana kesempatan ini suatu dadakan yang tadinya rencana ini akan diselenggarakan di Kabiru Kebumen. Ternyata di sana ada halangan. Dengan spontan saya mengalihkan ke Purwokerto. Untuk itu, dengan adanya pertemuan ini saya mohon maaf karena ini semua dadakan. Yang terhormat Bapak Penasihat kita, Bapak Agus Effendi sudah turut hadir. Alhamdulillah, kita ucapkan selamat datang Pak Agus. Yang kedua, dari Penasehat Hukum Realita Bang Ade Budi Berlian dan rekan Bang Hansi juga turut hadir. Saya sangat bangga dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan adanya acara rapat kerja yang tadinya mau tak teruskan dengan workshop waktu di Kebumen, tapi ini nanti hanya kita bincang-bincang dengan rekan-rekan yang hadir di sini. Yang ketiga, seluruh rekan-rekan wartawan Realita News yang saya banggakan, yang saya hormati, yang sudah bisa hadir pada kesempatan ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk itu, saya selaku pimpinan umum Media Data News mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dan para penasehat maupun yang lainnya. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan sore ini kita bisa bertemu, bisa menjalin tali silaturahim, menambah kekompakan dalam memajukan media Realita News. Yang kedua, saya hanya mengajak kepada rekan-rekan sesuai dengan tema yang kita usung pada sore hari ini. Intinya, saya akan mengajak hanya taat pada redaksi. Yang kedua, apabila kita sebagai profesi, saya ingin profesi wartawan itu pokok utamanya adalah karya, ya.
Karya itu adalah tulisan kita yang kita dapatkan dari temuan-temuan yang ada di lapangan. Seperti contoh ya banyaklah sebetulnya, jangan hanya copy paste, itu harapan saya. Dan apabila rekan-rekan anggota wartawan yang bergabung di Realita News, supaya ada hal-hal apa yang penting bisa saling koordinasi, ya, bisa saling koordinasi, temuan apa dari pihak redaksi nanti mungkin sedikit banyak memberitahu, oh caranya begini, kan seperti itu, ya. Karena apa? Yang namanya wartawan kalau nggak punya karya ya percuma, ya. Jangan istilahnya hanya kesana kemari, mampir atau gimana, ya. Nah, itulah pokok utama seorang profesi wartawan itu. Nomor satu dan paling diutamakan adalah kita mempunyai karya. Jadi jangan sampai hanya membuat sensasi di luar itu gimana ya, mampir ke sana di ini sekian mau, jangan. Kita harus temuan, ya. Temuan itu yang harus kita ini kan. Seperti contoh kemarin nggak lama ini ada rekan kita yang dapat temuan tapi hanya duduk 50 menit kalau nggak salah, itu juga sudah punya nilai plus itu, ya. Itu betul itu. Nah, temuan yang akurat, tapi kan seperti itu. Kita nggak perlu, ya, kita nggak perlu kesana kemari. Yang penting temuan akurat udah. Dengan kita bikin rilis, ya, ditunjukkan dulu mau apa enggak. Kalau nggak mau kita nggak boleh memaksa. Seorang profesi nggak boleh memaksa. Apa yang disampaikan narasumber, ya, itulah yang kita tulis sesuai dengan hasil temuan yang sebenarnya. Jadi nggak boleh menyimpang daripada juklak yang ada, dan kita tetap taat sama Undang-Undang 40 tahun 99, kode etik jurnalistik. Nah, di situ ada, di dalam kode etik itu kan ada pasal-pasalnya di situ, ya. Dan sekarang ini mudah kok untuk mencari aturan itu, kita buka di Google aja udah cukup. Nggak kudu kita nanya ke redaksi kalau kita benar-benar mumpuni dan kita menggeluti profesi itu, ya. Kalau benar-benar kita tekuni secara serius, insya Allah lah, ya. Seorang profesi wartawan itu pekerjaan yang mulia, tapi tantangan di luar ya luar biasa. Iya, luar biasa tantangan kita. Kita kadang-kadang nulis bener aja masih salah kok, ya. Sudah benar, sudah akurat, kita masih ada yang komplain. Seperti nggak lama ini juga terjadi di wilayah Kebumen juga. Sudah ada kesepakatan musyawarah, masih katanya kong kali kong dengan pemberitaan. Tapi tetap kita lawan. Yang penting kita tidak menyimpang dari aturan jurnalistik itu aja kita, ya. Dan juga kalau menemukan suatu unsur, ya, suatu unsur pemberitaan temuan di lapangan tuh kita jangan sampai nambahin sedikit pun. Apa yang kita dapat ya kita tulis seperti itu aja. Nah, untuk itu yang lainnya pun ini kan nggak hadir semua, yang tadinya di Kebumen masalahnya. Tapi nggak apa-apa, ini cuman istilahnya menambah tali silaturahim, kekompakan ke depannya. Dan untuk kedepannya pun insya Allah Realita juga akan mengadakan rapat lagi. Ini kan raker, nanti kita rakernas, jadi rakernas seluruh anggota yang ada saya undang. Kalau nggak mau datang berarti sudah mengundurkan diri, akan saya coret langsung. Saya nggak perlu wartawan banyak, ya, tapi yang sedikit tapi berbobot, ya, mau mengikuti aturan yang ada di redaksi yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi kalau kita ngikutin aturan itu ya sebetulnya enak, kita transparan, kita enak, ya. Dan cuma ada temuan langsung ngomong kepada setiap kabupaten, kan sudah ada kabironya, hubungin kabiro dulu, nanti kabiro menjelaskan sebagaimana, apakah ke redaksi pusat atau gimana, kan seperti itu. Cuman ajakan saya ini yang penting kita solid kompak, ya. Setiap ada temuan yang kira-kira temuan itu kasus, ya, jangan di ini sendiri, kita harus waspada kita. Jebakan-jebakan Batman banyak sekarang ini, kan seperti itu. Jadi untuk itu seluruh rekan-rekan yang hadir, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang saya inginkan satu, menjalin silaturahim pada sore hari ini. Kedepannya kita tambah kekompakan dalam melakukan aktivitas sebagai profesi yang bergabung di Realita. Untuk itu saya tidak mau panjang lebar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awi, demikian paparan dari Bapak Ketua Realita News
beliau Bapak Ardi Solahuddin SH. Untuk sambutan yang berikutnya yaitu sambutan Ketua Pemret, beliau Bapak Buyung. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir sore hari ini di tempat acara yang sedang kita laksanakan ini. Salam sejahtera selalu buat kita semua, semoga sehat, panjang umur, banyak rezeki. Saya di sini mungkin tidak akan banyak menyampaikan sambutan. Izinkan dulu saya untuk memperkenalkan diri. Mungkin ini teman-teman di realita mungkin sudah lama. Saya ini baru 1 bulan lah. Saya masuk ke sini yaitu diajak Bang Ardi selaku pimpinan umum. Saya selama ini di media Jayantara News sampai hari ini juga masih. Kebetulan Jayantara News itu berbentuk perusahaan juga sama dengan realita. Nah, saya mohon maaf, saya perkenalkan dulu diri saya. Mungkin teman-teman sudah membuka di box redaksi. Saya di sini diberi beban oleh Bang Ardi selaku pimpinan redaksi. Ini tugas yang paling berat. Karena nanti ketika wartawan di lapangan ada persoalan, otomatis ketemunya dengan pimpinan redaksi. Kan begitu, ya Ketua? Ya. Nama Mulyadi Tanjung. Dipanggil teman di lapangan setiap harinya Buyung. Saya berasal dari Ranah Minang, tapi sudah menjadi warga Cilacap. Sudah 30 tahun yang lalu, dari tahun 96 sampai sekarang ini. Rumah di Karangpucung, depan pasar Karangpucung. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ke Karangpucung tahu tempat saya itu. Saya usahanya rumah makan Padang. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin tahu dulu di sini. Yang dari Biro Cilacap siapa saja? Coba. Cilacap 4 orang ya. Selain dari penasehat loh dan pembina loh. Wartawan. Kalau penasehat dan pembina saya sudah paham. Yang wartawan dari Biro Cilacap 2 ya. Mana itu Juki? Mana Juki? Marjuki Wiono. Ya. Yang Biro Banyumas hanya 2. Di sini namanya banyak banget ini. Mana yang lain? Purbalingga 3 ya. Ini di sini namanya banyak ini, hanya 3 orang. Ya, ini kita Banyumas, Cilacap, Purbalingga saja dulu. Kebumen ada Kebumen? Gak ada. Ya. Apakah teman-teman wartawan ini sudah tahu dengan detailnya realita news ini? Saya mau tanya, ini kita harus tahu ketika orang bertanya, mediamu punya izin apa enggak? Di bawah naungan perusahaan apa? Itu pasti ditanya ketika kita ketemu dengan orang-orang yang teliti. Saya tanya, realita news ini di bawah perusahaan apa? Nama perusahaannya apa? Hah? Apa? Ya, media Realita News ini adalah di bawah perusahaan PT Realita Jaya Sakti. Ini kita berbadan hukum, punya akte notaris, punya SK Kemenkumham, punya alamat redaksi, punya rekening, dan punya sertifikasi dari Dewan Pers. Ini harus kita ketahui dulu, biar ada rekening ya. Ya, ini dasar kita ya. Jadi kita tidak keliru di lapangan nanti, karena begini kawan-kawan,
banyak sekali orang di lapangan sekarang ini yang bajunya malah melebihi baju polisi lengkapnya, emblem-emblemnya segala macam, belum kalungnya di sini segede, malah lebih besar daripada kalungnya reserse itu. Pokok ngeri lah. Nah, ketika kita menanya detail, ternyata mereka mohon maaf hanya pengamen. Saya tidak mau wartawan realita dicap pengamen di lapangan. Ini mohon disadari, dipahami. Ya. Nggak ada ceritanya. Realita itu nggak ada ceritanya. Ya. Ini harapan saya. Saya tidak mau orang yang ber-KTA realita ini KTA-nya scanner. Saya tidak mau. Kalau ketahuan di lapangan nanti orang yang punya KTA realita ternyata setelah saya cek itu hasil scanner, saya laporkan ke polisi. Karena itu nanti akan merusak marwah Realita News. Nah, jangan kaget teman-teman nantinya. Tapi ketika wartawan realita di lapangan punya masalah sampai kemanapun akan saya urus. Nah, saya nggak pernah takut saya. Selagi di jalan yang benar. Nah, yang penting jangan memeras. Boleh memeras, tapi dengan cara yang profesional. Ya. Boleh, tapi dengan cara profesional, dengan regulasi pers. Nah, apapun alasannya tetap memeras namanya. Tapi kita memakai regulasi pers. Ya, Bok? Nanti akan dijelaskan oleh penasihat hukum kita. Nah, akan dijelaskan. Nah, sudah tahu KTA-nya abal-abal, orang malah ditakut-takuti. Banyak kejadian itu. Saya tidak ingin semacam itu. Silakan bermain yang cantik. Ketika ada persoalan, berkoordinasi dengan Pimpret, dengan pimpinan umum, dengan advokasi. Kita punya advokasi. Ketika kita keliru hukumnya, silakan hubungi para biro hukum kita. Nanti beliau kan akan memberikan celah di situ. Hukum itu semuanya punya celah. Makanya ada advokat. Advokat itu pencari celah. Ya kan? Nah, kita tidak mau bicara terlalu panjang, nanti kesananya nanti ada nanti yang tersinggung kan gitu. Jadi hukum itu semuanya ada celah. Jangan sampai bermain vulgar di lapangan. Kedua, setiap wartawan Realita News saya ingin bukti karya tulisnya. Jangan sampai sudah bertahun-tahun nenteng KTA Realita News, tapi saya belum melihat karya tulisnya. Kalau perlu supaya kita itu cepat boomingnya, kita lebih banyak pemberitaan investigasi. Saya di Jayantara itu dulunya medianya kecil, cuman hanya 3 orang. Tapi ketika saya lebih banyak di situ mencari informasi full bucket, investigasi, terus datanya ada, valid, bisa dipertanggungjawabkan. Ketika ada objek pemberitaan yang komplain, saya minta hak jawab, mereka nggak berani, artinya mereka memang salah. Itu. Lah, kalau dapat nantinya realitas seperti itu harapan saya seperti itu. Karena di lapangan itu setiap hari. Nih saya selaku orang media, saya juga bermain di bidang kontraktor, pemborong. Jadi saya itu sudah nggak aneh melihat orang pakai kalung segede kalung monyet itu kan, ya. Udah, oh bukan, yang kayak polisi itu loh, yang kayak polisi, ada rantainya, nah, ada emblem-emblem, ada ini di sini tuh, kayak mengerikan lah. Nah, ketika saya tanya tentang dunia pers, dia malah bingung doang. Saya tidak mau. Media Jayantara, wartawan seperti itu. Silakan media realita nanti punya kalung segede itu, tapi kita punya kapasitas dan punya integritas dan bisa membuktikan karya tulis kita itu layak dibaca oleh publik. Monggo silakan, mau ngunggulin kalungnya Jatandra silakan, nggak ada masalah. Nah, nanti beli ke saya nanti kalungnya. Jadi seperti itu, kawan-kawanku sekalian. Karena ini waktunya sangat mepet, mungkin sudah ada pada janjian malam mingguan, ini banyak pakar yang mau berbicara. Untuk bicara hukumnya nanti tentang media ini, silakan didengar nanti dari advokasi realita nanti yang akan menyampaikan secara detail. Tapi yang pasti, saya tidak ingin wartawan realita itu hanya membanggakan KTA. Harus dibarengi dengan tulisan. Terus ketiga,
ketika kita sudah bergabung dengan media, kita harus punya organisasi profesi. Saya mau tanya teman-teman ini yang sudah tergabung di Realita, sudah bergabung dengan organisasi profesi pers apa saja? Gak boleh banyak dong, harus satu. Nah, Kasman, Mas Kasman organisasi profesinya apa? Hah? Realita News itu medianya. Hah? Nah, ini harus, karena organisasi itu juga nanti dapat membentengi kita. Saya tergabung di PPWI sama dengan Pak Ardi, ketuanya Pak Wilson Lalengke. Nah, saya berharap teman-teman nanti juga ikut bergabung. Kalau ingin, kan banyak pilihan, ada IPJT. Nah, ini contoh KTA PPWI, berlakunya 5 tahun. Ini ketuanya Pak Wilson Lalengke yang terdengar vokal itu. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin bergabung dengan PPWI nantinya bisa mendaftar di redaksi. 5 tahun bang, 5 tahun. Ya, nah. Ya, 5 tahun berlakunya. Ini PPWI, Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Nah, ini fungsinya besar bagi kita. Jadi ketika kita ada persoalan di lapangan, redaksi ikut membantu, dari persatuan organisasi profesi kita juga ikut membantu. Ya silakan, saya tidak menganjurkan ini aja, kan banyak, ada PWI, ada PPWI, ada IPJT, ada IPJI, kan macam-macam di sini. Tapi saya menyarankan semua wartawan yang ada di Realita News wajib hukumnya bergabung di organisasi profesi. Ya monggo di PPWI silakan, saya tidak menutup kemungkinan. Di Prokerto pun kayaknya ada berapa bang organisasi profesi wartawan? Banyak ya? Ya monggo silakan. Tapi yang ingin bergabung di PPWI bisa ke redaksi. Di Lalae, Realita News ini adalah konstituen dari PPWI. Nah, jadi silakan teman-teman nanti untuk memilih organisasi yang mana. Ini semuanya ada untungnya buat kita. Ya, memang harus ya. Nah, saya rasa cukup demikian penyampaian saya. Mungkin teman-teman sudah kenal dengan saya kan. Nama saya dipanggil kawan-kawan di lapangan itu Buyung. Kalau nama sesuai dengan KTP-nya Mulyadi Tanjung, nama keratonnya Sutan Wijaya. Saya nggak kalah sama Bang Ardi. Dia keturunan Ningrat, aku juga Ningrat, tapi Ningrat Ranah Minang. Jadi seperti itu. Oke, cukup ya? Ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang berikutnya, yaitu sambutan yang ketiga, beliau Bapak Penasehat Realita News, beliau Bapak Agus. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore hari ini kita bisa berkumpul di rumah makan kafe. Dan tentunya yang saya hormati rekan-rekan redaksi, mudah-mudahan dengan berjalannya waktu ke depan insya Allah lebih maju dan lebih sukses, khususnya untuk Realita News. Saya hanya menambahkan sedikit, tadi sudah sama Pak Buyung sudah banyak yang dijelaskan kendala-kendala apa untuk profesi wartawan ya. Jangan sampai permasalahan kemarin sudah kejadian di Cilacap, ada wartawan ketangkap polisi. Harusnya mereka seorang profesi itu nggak boleh maksa. Sudah tahu punya sasaran itu sudah nggak sekali 2 kali, 3 kalinya langsung ditangkap polisi aja. Karena apa? Sudah dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3.
itu yang nggak jelas, ketagihan ya. Jadi kalau mau melaksanakan kegiatan, syukur-syukur ngewongke lah. Kita koordinasi, ya mungkin kalau nggak ada masalah kita aman-aman saja. Tapi begitu ada masalah, yang malu dari pimpinan sendiri. Dan kita tidak mau tanggung jawab hal itu. Kira-kira setuju enggak ini? Jadi apa yang sudah kami lewati, kebetulan kami kemarin berbicara sama Polsek Kanit, Polsek Kawunganten. Itu sehubungan dengan PES. Saya nggak mau kalau orang PES ditangkap polisi. Orang PES ditangkap polisi kayak gitu kan kelihatannya kita, waduh, rendah sekali. Padahal kita sama-sama kalau kita dari independen, nggak ada yang ngatur kita. Kita yang ngatur mereka, seharusnya kita itu lebih pinter. Makanya belajar kita sering sharing aja lah sama teman, sama senior, biar nanti di lapangan tidak gagal paham. Saya kadang-kadang monitor, saya ke Polres, bla 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 bla. Lah itu orang kita sendiri ketemunya. Di mana ketemunya orang sendiri. Jadi nanti ya kedepannya kita dengan adanya sering kumpul-kumpul kayak gini, kita berbagi masukan, insya Allah dari pimpinan kita nggak mau melosok lah kasarannya. Jadi harapan kita untuk Realita News itu kedepannya biar lebih besar. Terus yang KTA-nya sampai saat sekarang yang udah nggak kepake atau masih ada yang udah mati tapi belum perpanjang. Saya mau nanya. Itu. Waduh, itu bose. Tolong itu ya. Jadi nanti setiap kegiatan, setiap punya sasaran kita lebih enak, lebih nyaman. Semua itu ada tatanan, jadi kita sendiri, kita nggak kerja sendirilah. Pasti kalau kita berjalan namanya di PES itu harus ada partner, biar ada saling mengingatkan. Kira-kira cukup jelas ya, rekan-rekan ya. Jadi mudah-mudahan sesuai harapan dari pimpinan kita kedepannya. Apa yang mungkin ada kejanggalan, walaupun kedepannya kita masih terbatas Pak Pimpinan gitu ya. Jadi kita masih banyak kekurangan. Kita sama-sama belajar, nggak usah malu-malu. Kalau ada apa-apa kita dipertanyakan aja. Jadi untuk koordinasi mungkin sama pers yang lain kita tetap jalan. Terus ini yang sekarang semarak masalah LSM, Ormas, tolong dijaga untuk kekompakan. Jangan kita hanyut terbawa arus. Nanti khawatirnya kalau kita ngikut mereka yang nggak jelas, waduh, kita independen. Hanya karena masalah perut, uang nggak seberapa, tambah masalah baru. Nanti dikira kita juga LLU tidak punya pendirian. Tolong sekali lagi dijaga. Dan sekarang lagi pemberantasan untuk premanisme yang dibentuk dari tim Prabowo sendiri. Jadi kalau ormas sudah berhubungan dengan pemerintahan, ya mohon maaf, saya bukan orang pemerintahan, bukan apalagi aparatur negara. Jadi tolong dijaga. Sekarang lagi semarak kayak gini, pemberantasan premanisme. Ya nanti kalau mungkin ya samalah, kita namanya pekerjaan, kita cari makan bukan cari rupiah. Kalau cari rupiah seberapa besarnya, seberapa itu tetap kurang aja. Tapi kalau perut sudah kenyang harusnya berhenti. Betul nggak? Nah, jadi bukan cari uang. Tadi saya sudah rasan-rasan sama Pak Buyung. Jadi perjalanan kita, saya nggak banyak panjang lebar, hanya mengingatkan saja
kalau mungkin toh nanti ada apa-apa, kita lebih baik kita koordinasi dari rekan-rekan ataupun senior, biar nanti kita berjalannya ke depan yang baik semuanya. Hanya itu, mungkin waktunya nggak banyak. Saya terima kasih untuk hadirnya pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita ke depan yang tentunya dikasih sehat keluarga, pimpinan kita, rekan-rekan semuanya. Terima kasih, hanya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.